Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Hidayatullah. Di video kali ini kita akan teruskan lagi materi kemarin, yaitu tentang program linear. Di video sebelumnya kalian sudah bisa menggambar bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dan juga dua variabel. Bahkan kalian juga sudah bisa menentukan mana daerah penyelesaiannya. Di video kali ini nanti kita akan tambahkan lagi bagaimana kalau misalkan suatu soal ataupun suatu permasalahan itu terdiri dari berbagai banyak pertidaksamaan. Seperti contoh soal kontekstual yang saya berikan kemarin itu kan ada beberapa bentuk pertidaksamaan. Nah, otomatis nanti daerah penyelesaiannya itu akan banyak juga dan dia akan bertumpuk. Nah, kita nanti akan cari dan simpulkan bagaimana sih kalau misalkan bentuk pertidaksamaannya itu lebih dari satu, bagaimana daerah penyelesaiannya dan gimana sih cara untuk menggambarkannya. Namun sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan video ini bisa di-share ke teman-teman kalian supaya memudahkan kalian dalam belajar ya. Oke, mungkin itu saja, kita langsung masuk ke materinya. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sih cara mencari daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel dan satu variabel ya. Jadi kemarin kita sudah bisa menggambar dan menentukannya. Kemarin kan cara untuk menentukannya kita cari titik potongnya dulu, habis itu kita gambar, lalu kita cek mana yang harus diarsir. Jadi bentuk pertidaksamaan linear, karena bentuknya linear itu garis ya, maka penyelesaian cuma ada dua, yaitu di atas garis ataupun di bawah garis. Dan maksudnya di atas ataupun di bawah itu, jadi yang diarsir itu bisa di atas semuanya dan di bawah semuanya, jadi nggak cuma yang mepet garis aja ya. Mungkin saya berikan contoh melalui GeoGebra ini ya. Jadi misalkan saya punya suatu pertidaksamaan untuk X plus Y kurang dari sama dengan 1. Nah, maka kalian akan lihat di sini ada sebuah garis lurus biru tebal ini dan dia ada arsirannya di samping sini. Kenapa? Karena di sini bentuknya pertidaksamaan. Kalau bentuk pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya bentuknya arsiran. Jadi bentuknya itu interval juga. Nah, yang diarsir di sini, yang diarsir biru ini semua adalah daerah penyelesaiannya. Jadi nggak hanya satu ya. Nah, kemarin untuk mencarinya kita kan ngetesnya kan pakai satu koordinat bebas, terserah kalian, dan itu dipilih 0,0. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Jadi ketika di sini ada titik 0,0 nih, kalian masukkan ke X plus Y kurang dari 1. Kalau benar, kalau 0 plus 0 itu kurang dari 1, maka disitulah jawabannya. Otomatis yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya yang ada di pinggir garis. Mungkin gambar yang kemarin itu saya gambarnya hanya yang mepet garis aja. Itu maksudnya itu di bawah garis semuanya. Jadi agar lebih mudah itu biasanya yang diarsir yang mepet-mepet garis saja. Oke, itu. Jadi gitu ya. Jadi ini penekanan lagi untuk video yang sebelumnya bahwa yang namanya pertidaksamaan linear, entah satu variabel atau dua variabel tuh daerah penyelesaiannya luas, tidak hanya yang mepet garis saja. Namun agar lebih mempermudah kalian boleh hanya mengarsir yang mepet garis saja. Jadi nanti dari situ kalian mungkin udah bisa mencari kesimpulan bahwa oh ternyata ini daerah penyelesaiannya. Nah, gimana sih nanti kalau misalkan dari daerah pertidaksamaan itu tuh terdiri dari berbagai pertidaksamaan, nggak cuma satu pertidaksamaan gitu ya, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Rata-rata yang dipakai di soal-soal kita itu rata-rata itu 4 ya. Jadi dia nanti terdiri dari 4 pertidaksamaan, dan dua pertidaksamaan itu kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Jadi mungkin saya coba lihatkan lagi. Jadi kemarin kalian kan sudah mempelajari bentuk pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 itu maksudnya apa atau nah? Maksudnya adalah ini. X lebih dari sama dengan 0 itu adalah semua X positif, berarti semua yang ada di kanan. Entah itu di sumbu Y yang positif ataupun sumbu Y yang negatif. Nah, kalau Y lebih dari sama dengan 0 itu juga sama. Y lebih dari sama dengan 0 itu bentuknya juga sama. Semua Y yang positif. Mungkin di sini akan saya rubah dulu biar warnanya sedikit beda ya. Mungkin saya pakai warna merah saja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Yang biru tadi pakai warna biru ya. Mungkin saya pertebal aja. Oke. Nah, ini di sini. Nah, di sini sudah ada 3 warna ya, merah, biru, dan apa ini? Warna campuran. Nah, warna campuran inilah yang merupakan daerah gabungan antara X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Gampangannya kayak gitu ya. Jadi, kita akan cari kesimpulan dari dua pertidaksamaan ini, mana daerah yang arsirannya itu menumpuk. Jadi nanti kalau misalkan terdiri dari berbagai pertidaksamaan, maka yang kalian cari adalah yang paling banyak kena arsir. Jadi yang paling banyak tumpuan kena arsir itulah daerah penyelesaiannya. Oke, gitu ya. Oke, di sini nanti saya akan berikan suatu contoh soal ya, yang dia itu terdiri dari berbagai pertidaksamaan gitu ya. Ada 4 mungkin pertidaksamaan. Namun coba kalian lihat dulu nih, kalau pakai aplikasi ini kan langsung jelas ya. Kalau misalkan saya menggambarkan nanti mungkin untuk soalnya saja. Jadi di sini kita pakai aplikasi GeoGebra ini dulu aja.
Ini baru satu pertidaksamaan ya, X plus Y kurang dari sama dengan 1. Gimana kalau misalkan saya tambahkan lagi satu pertidaksamaan saja lagi ya, mungkin ya di sini mungkin saya bentuk pertidaksamaannya adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Oke, nah di sini sudah ada dua garis, mungkin yang bawah ini akan sedikit saya, atau yang atas ini akan saya rubah saja warnanya, biar apa? Biar terlihat lebih jelas mungkin ya. Oke, di sini. Oke, warnanya hijau terang muda ya. Lalu yang di bawah ini warnanya mungkin akan saya tebalkan juga aja biar sedikit lebih terang. Nah, oke di sini. Oke, sudah ya. Di sini ada dua garis atau dua pertidaksamaan. Yang pertama yang warna hijau. Yang warna hijau itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 1. Lalu yang warna biru ini adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Kalau dua-duanya ini digabung maka bentuknya seperti ini. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Yang arsirannya paling banyak. Di sini ada 3 warna, hijau, biru, dan campuran nggak jelas ini. Nah, yang nggak jelas ini loh yang menjadi daerah penyelesaiannya dari dua pertidaksamaan ini. Nah, biasanya nanti dari dua pertidaksamaan ini akan digabung. Digabung oleh apa? Digabung oleh yang tadi itu loh, yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk membatasi apa? Untuk membatasi kuadrannya. Jadi kalau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 yang tadi itu kan ada di kuadran 1 yang sini nih ya, yang sini, maka nanti biasanya dibatasi oleh itu. Jadi nanti pertidaksamaannya hanya sampai sini aja nih, jadi hanya segitiga ini aja, yang arsirannya nggak jelas ini kan tumpuan yang paling banyak. Jadi fungsinya X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu adalah membatasi kuadrannya, jadi dia itu di sumbunya gitu ya. Jadi nanti untuk pengerjaan soalnya kalian akan lebih mudah kalau kalian udah saya contohkan bentuknya seperti ini. Jadi nanti gambarannya kita akan membahas bentuk soal yang seperti ini. Oke, sebelum masuk ke soal saya akan memberikan tips, Pak, bagaimana kalau misalkan kita kan sudah bisa nih menggambar bentuk pertidaksamaannya, menggambar garisnya kita sudah bisa, menentukan daerah penyelesaian kita sudah bisa. Kalau kita diminta untuk menuliskan pertidaksamaannya atau bentuk matematisnya dari suatu gambar yang sudah diketahui, gimana Pak caranya? Gampang, caranya seperti ini, coba perhatikan. Jadi kalian tuh cari titik potongnya yang sudah ada di gambar di grafiknya ini. Ini kan titik potongnya 1 dan 2 ya. Mungkin akan saya kasih titik aja di sini biar kalian kelihatan titiknya. Nah, titiknya ada 2, titik A dan B ini adalah koordinatnya ini adalah 0,1, yang sini 2,0. Nah, gimana cara menentukannya? Gampang, tinggal kalian kalikan silang aja. Berarti yang satu ini kalikan dengan sumbu, ini sumbu apa? Sumbu X. Yang 2 dikalikan dengan sumbu Y. Berarti 1 kali sumbu X, berarti 1X. 2 dikali Y, 2Y. Berarti itu pertidaksamaannya. Berarti X ditambah 2Y. Mirip ya dengan yang ini ya, X ditambah 2Y. Terus yang belakang sini dapatnya dari mana? Dari kalikan aja. 2 kali 1 itu berapa? 2. Nah, berarti sudah dapat X plus 2Y titik-titik 2. Kita belum dapat tandanya. Tandanya itu kurang dari atau lebih dari. Nah, ini kalian bisa cari pakai cara ngecek yang kemarin tuh. Kalian bisa cek, oh misal ya, ini gambar grafiknya tuh seperti ini. Oh, ternyata yang diarsir tuh yang bawah. Yang bawah, oh yang bawah tuh titik yang bisa kita ambil tuh mana? Misalkan, oh bawah ini ada 0,0 nih di sini. Nah, 0,0 itu kalian masukkan ke sini, ke X plus 2Y. Jadi nilainya jadi berapa? 0 ditambah 2 kali 0 atau 0. Nah, 0 sama 2 itu hubungannya apa? Kurang dari kan? Kenapa kok kurang dari? Karena 0,0 ini kan juga dia kan penyelesaiannya karena diarsir. Maka kita nanti tinggal nyari, oh 0,0 ini ternyata penyelesaiannya, berarti harus kurang dari 2 biar nanti di bawahnya. Jadi caranya seperti mungkin akan kita bahas kalau misalnya kita masuk soalnya aja. Oke, kita teruskan ya. Jadi di belakang saya ini udah ada soal. Kita akan tentukan daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan ini. Baru daerahnya ya. Kita belum membahas mengenai fungsi objektif ataupun fungsi tujuan. Jadi baru bentuk daerah penyelesaiannya aja. Oke, kita langsung saja mungkin bahas ya. Yang pertama apa? Ada 4 pertidaksamaan di sini, mungkin harus kita cari apanya dulu, titik potongnya. Titik potong yang pertama ini ya, yaitu 2X plus Y. Boleh langsung diganti sama dengan 4 ya. Kenapa? Biar mempermudah. Jadi nggak harus pakai tanda lebih darinya. Kalau kalian mau nyari titik potong, gunakanlah sama dengan. Oke. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa di sini? X-nya 0, berarti ini 0 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi X-nya ini ditutup aja. Pura-pura ditutup, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau sekarang dibalik, Y-nya yang 0. Kalau sekarang dibalik, Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang ditutup, berarti sisanya 2X sama dengan 4, berarti X sama dengan 2. Nah, ini nanti kalian bisa coret-coret sendiri ya di buku kalian ya. Jadi sudah ada 2 titik, yaitu 0,4 dan 2,0. Jadi titik yang pertama itu adalah 0,4 dan
2,0. Itu ya titik yang pertama. Titik yang kedua yang bawah sini. Oke, di bawah sini 3x plus 4y kurang dari 12. Mungkin saya rubah dulu jadi sama dengan. Nah, oke, kalau x-nya 0, maka y-nya, nah, x-nya 0 tuh x-nya dicoret nih, dihilangin aja, tinggal 4y sama dengan 12, berarti y sama dengan 3, jadi 4 kali berapa hasilnya 12. Nah, kalau dibalik y-nya yang 0, berarti y-nya ini ditutup, tinggal 3x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 4. Silahkan kalian coret-coret nanti sendiri itu di rumah ya. Oke, kalau sudah berarti ini sudah ada dua titik, yaitu 0,3 dan 4,0. Lalu ada dua pertidaksamaan lagi, ini apa nih maksudnya? X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu yang mana? Yang ini loh maksudnya. Nah, jadi itu dia dibatasi sumbu X ini dan sumbu Y ini nanti dibatasi itu ya. Jadi nanti hanya ada di sini nih, hanya ada di sekitar sini nih daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Cara ini akan saya hilangin soalnya. Oke, kalau sudah kita gambarkan dari garis yang pertama ini dulu aja, mungkin garis yang ini ya. 2x plus Y kurang dari sama dengan 4. Oh, ini tadi titiknya adalah 0,4. Berarti 0,4 itu x-nya 0, y-nya 4, berarti di sini ya 4 ya. Lalu yang satunya adalah 2,0, berarti 2,0 di sini. Ini 2. Saya perjelas. Lalu kita garis di sini nanti. Aduh, maaf nggak lurus. Oke, ini ya. Mungkin garisnya kurang lurus ya karena susah nulis di pentab nih. Nah, ini mungkin dianggap lurus pokoknya. Penyelesaiannya tetap ada dua, yaitu di atas garis ataupun di bawah garis. Nah, daerah penyelesaian yang mana mungkin setelah ini akan kita bahas. Kita gambar dulu yang satunya. Yang satunya adalah 0,3, berarti x-nya 0, y-nya 3. Berarti di sini ini 3. Lalu yang satu adalah 4,0, berarti 4,0 di sini ya. Ini 4. Lalu kita garis. Aduh, maaf. Susah ternyata garis di itu. Nah, ini udah ketemu nih. Anggap aja ini di 4 ya. Oke, sudah ada ya. Sudah ada dua garis. Yang ini tadi garis dari pertidaksamaan 3x plus 4y kurang dari 12. Yang ini itu tadi 2x plus y kurang dari 4, gitu ya. Oke, kita akan teruskan coba ya. Jadi kita akan teruskan tadi. Kita akan arsir mana sih yang daerah penyelesaiannya dari yang atas dulu, dari yang sini dulu ya. Dari yang 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Dari 2x plus y kurang dari 4. Kita akan coba cek pakai angka berapa? Pakai ini nih, koordinat nih, 0,0. Kita akan cek dengan 0,0 supaya gampang. Nanti x sama y nya diganti 0. Ini 2 kali 0 ditambah 0, apakah kurang dari 4? Ini 0 tambah 0, apakah kurang dari 4? Iya, berarti benar. Berarti otomatis daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Yang ini ada di bawah garis. Jadi bentuk pertidaksamaan ini ada di bawah garis. Jadi ini ya tadi ya bentuk pertidaksamaannya ini dia ada di bawah garis. Jadi nanti yang diarsir yang di bawah garis. Berarti yang ini. Ya, ini saya arsir ya. Gambarannya tadi sudah saya jelaskan pakai itu tadi. Ini yang diarsir ya. Oke. Terus yang kedua itu adalah ini tadi pertidaksamaannya, yaitu 3x plus 4y plus 4y kurang dari 12. Nah, ini coba kita cek juga dengan 0,0. Jadi nanti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari 12 atau 0 kurang dari 12. Iya juga benar, berarti otomatis 0,0 penyelesaiannya, berarti ada di bawahnya. Berarti garis yang ini nih, itu juga penyelesaian ada di bawahnya. Ya, ada di bawahnya, berarti kita arsir lagi. Coba dengan warna yang berbeda ya, misalnya ini. Sedikit gede mungkin ya. Oke, ini medium dah. Medium, oke. Berarti ini diarsir nih. Nih, diarsir nih. Duh, maaf. Di bawah garis ya. Nah, di bawah garis. Garisnya ikut juga enggak apa-apa. Oke, set sampai bawah sini. Set. Oke, gitu ya. Nah, dari bentuk ini coba kalian perhatikan dari bentuk. Oke, coba kalian perhatikan dari bentuk itu yang tadi ya. Sudah ada ada 3 warna ya di sini ya. Yang pertama, warna pertama adalah orange ya. Warna pertama adalah orange orange seperti ini, dan yang kedua adalah hijau, dan satu lagi ada warna yang gelap di sini. Nah, gelap ini itulah gabungan antara dua arsiran itu, jadi irisannya. Yang kena arsiran paling banyak itu daerahnya ini. Tapi apakah hanya ini? Enggak, aslinya sampai bawah sini ya. Ini kan oranye nanti kalau misalnya saya perbanyak juga ya, misalnya yang oranye tadi saya tambahin lagi aja, yang oranye tadi sampai sini juga ya kan tadi. Nah, sampai sini nih. Ini sampai bawah. Jadi garisnya saya perluas lagi. Saya perluas lagi yang oranye tadi ya. Nah, kenapa saya
ngarsir yang sebelah sini ataupun yang bawah sini tuh juga saya nanti ini hapus saja, tidak masalah yang bawah ini ya. Mungkin daripada kalian bingung, yang ini saya hapus saja nih. Mungkin saya hapus saja yang bawah ini, jadinya ini gini ya. Oke, yang di bawah ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke, yang di bawah nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kenapa yang di bawah enggak? Karena ini tadi loh, ini loh penyebabnya. Dia ini kuadran 1, berarti hanya yang dibatasi sumbu Y dan sumbu X, yang dibatasi garis ini aja. Yang dibatasi garis ini aja, bawah atasnya itu enggak usah. Berarti hanya ini nih yang dibatasi garis ini nih. Makanya otomatis yang diarsir tuh ini tadi yang warna yang beda tambah ini. Nah, ini kan nanti kena oranye, ini sebenarnya juga kena hijau ya, karena hijaunya tadi di bawah garis, ini kan juga di bawah garis nih. Ya. Ya, ini kan juga di bawah garis nih. Nih saya arsir ke sini nih. Nih. Ini sebenarnya juga di bawah garis nih. Jadi daerah penyelesaiannya itu jelas ya. Yang mana? Nah, yang ini yang diarsir yang warnanya beda sendiri nih, ada 3 warna kan ini. Ada yang warnanya apa ini? Oranye, hijau sama hijau gelap. Nah, daerah penyelesaian itu yang di bawah ini. Yang di bawah garisnya si 2x plus y sama 3x plus y. Nah, kalau misalkan saya batasin ini nanti ada garis ya. Nah, garis ke sini, lalu garis ke atas, ke sana. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi yang saya apit garis biru ini adalah daerah penyelesaian, atau misalkan saya pakai apa ya biar jelas, misalkan ini aja nih, agak besaran aja nih. Jadi dari sini dia ke sini, naik ke atas, langsung ke sana. Nah, ini daerah penyelesaiannya yang saya tebalkan ini. Jadi dia numpuk di bawah garis semua. Nah, Pak, kenapa yang di bawah sini enggak? Ini loh penyebabnya tadi. Dia X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 0 itu ada di kuadran 1, seperti yang saya gambarkan tadi di mana, di GeoGebra. Kalau X lebih dari 0 berarti X positif digabungkan dengan Y positif, maka hanya X positif dan Y positif aja, yang positif aja. Jadi bentuknya seperti ini nih. Oke. Di situ ya, jadi daerah penyelesaian itu mungkin tak hilangin aja biar kalian lebih jelas nih. Nih, jadi daerah penyelesaiannya warna hijau gelap ini ya. Nah, mungkin agak nggak rapi ya. Mungkin coba kita nanti akan gambarkan lagi di GeoGebra-nya. Oke, jadi kita akan coba gambarkan bentuk yang tadi itu ke dalam GeoGebra biar lebih jelas lagi gambarnya. Coba perhatikan GeoGebra yang ada di belakang saya. Kita akan mulai dari X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Lihat, X lebih dari 0 aja ini bentuknya 2. Tapi kalau udah tambah Y lebih dari 0 maka bentuknya seperti ini. Nah, yang dipakai yang arsirannya paling tebal yang ini ya. Oke, ini untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu yang dibatasi dengan kurva ini. Sumbu X sama sumbu Y positif. Lalu kita tambahkan dengan persamaan yang pertama tadi 2X plus Y kurang dari 4. Nah, ini. Maka batasnya jadi ini ya, hanya dari 4 sampai 0, lalu sampai 2 di sini. Dan yang bawah sini nggak kepakai, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 2 juga nggak dipakai, hanya yang di atas ini. Kita tambahkan juga dengan 3x plus 4y-nya. Nah, warna yang paling beda atau yang paling tebal itu yang ini ya. Jadi ini kan hanya biru doang, nah ini udah campur-campur nih, nanti daerah penyelesaian ini. Nah, batasnya mana mungkin akan saya coba kasih titik. Oke, dari GeoGebra tadi karena kalau bentuknya pertidaksamaan itu tidak bisa saya kasih titik ya, maka ini saya pindah aja di papan tulis saya ini biar kita bisa tahu daerah penyelesaiannya yang mana kalau pakai GeoGebra. Jadi kita udah gambar tadi ya, kita sendiri udah tahu bahwa yang warna hijau awal tadi yang pakai papan tulis kita gambar manual itu kita udah tahu. Nah, ini coba kita permudah lagi, jadi biar kalian semakin paham kalau pakai GeoGebra itu ternyata sama dengan yang kita gambar tadi ya. Jadi ini bentuknya. Oke, kita tadi udah tahu bahwa yang daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tumpuan warnanya paling banyak dan dia itu diapit oleh apa? Diapit oleh sumbu X dan sumbu Y yang di sini nih. Jadi daerah penyelesaiannya yang diapit sumbu X dan diapit sumbu Y yang ini aja. Jadi ini enggak. Jadi yang di bawah-bawah sini enggak. Hanya yang dipakai itu yang sebelah sini aja. Yang dipakai yang sebelah sini aja. Gitu ya. Yang dipakai hanya yang sebelah sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya di sini loh, daerah yang warnanya ungu nih yang paling banyak tumpuannya. Jadi dari angka 3 ini ya, titik angka 3 ini ya. Jadi Jadi dari angka 3 ini titik 3 ke 0, lalu ke 2, lalu ke perpotongan sini. Jadi kalau di hubungan garis tuh ini nanti. Nah, sama kayak yang tadi ya. Jadi sama kayak yang tadi itu. Jadi kan yang tadi itu kita kan sudah yang ini ya tadi bentuknya ya. Yang tadi itu yang ini ya. Oke, yang ini tadi itu. Nah, sama kan bentuknya. Kita tadi kan kalau yang ini itu daerah penyelesaiannya nih, ini yang warnanya hijau nih. Yang misalkan kalau kita batasin itu kan jadinya ini nanti. Set ke sini, ini ke sini, ini ke sini.
sampai sini ke sini. Nah, itu ya. Jadi itu sebenarnya sama aja dengan yang ada di GeoGebra tadi. Jadi daerah penyelesaian itu adalah tumpukan yang paling banyak arsirannya gitu. Oke, itu tadi bentuk pertidaksamaan yang banyak. Tadi ada 4 pertidaksamaan, kita gabung dan kita sudah bisa menggambarkannya. Nah, mungkin ini akan saya berikan tips ya. Ini tambahan sisipan, harusnya saya sampaikan kemarin, namun sekarang aja tidak apa-apa. Jadi gimana sih Pak kalau misalkan kemarin kita sudah bisa cara menggambar dari bentuk pertidaksamaan ke bentuk grafik atau garisnya. Tapi kalau dibalik gimana? Kalau misalkan nanti dari bentuk pertidaksamaannya, dari bentuk grafiknya, kita diminta untuk menuliskan bentuk matematisnya. Itu caranya gimana ini? Seperti cara yang sudah saya contohkan tadi ya. Itu kalian tuh tinggal apa ya namanya? Tinggal mengalihkan silang aja. Ini kan ada angka 3. Di sini ada angka 4. Jadi cari dulu titik potongnya kan, kalau di garis itu kan ada titik potong yang dilewati toh. Misalkan di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa, itu kalian kalikan. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini kalian kalikan 3 dengan X, jadinya 3X. 4 dengan Y, jadinya 4Y. Kalian tulis di sini ya, 4 kali Y tadi 4Y, 3 kali X, 3X. Berarti ditulis 3X ditambah 4Y titik-titik. Nah, ini terus dikalikan, 3 sama 4-nya ini dikalikan, angka atau titik potongnya itu tinggal dikalikan aja, jadinya ada 12. Kalau sudah, kita tinggal nyari tandanya. Caranya gimana? Kalau dalam grafik atau dalam garisnya itu kan sudah ada daerah arsirannya. Kalau yang apa namanya, kita diminta untuk menggambar kan belum ada, tapi kalau misalkan dari gambar kita harus tuliskan bentuk pertidaksamaannya, maka sudah ada arsirannya. Nah, dari arsirannya ini kalian cek aja salah satu koordinat yang merupakan masuk di daerah penyelesaian tersebut. Misalkan 0,0 nih, karena dia ada di bawah garis ya. Nah, 0,0 ini masukkan ke sini nih. Jadi 0,0 ini masukkan ke sini. Nah, jadinya adalah 3 kali 0 ya, 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 titik-titik 12. Ini kan 0 ditambah 0 atau 0 titik-titik 12. Karena 0,0 ini merupakan penyelesaian ya, karena ini penyelesaian, maka 0 ini harus benar. Penyelesaian, maka 0 ini itu harus benar dari 12. Jadi pernyataan itu harus benar. Biar benar, 0 sama 12 itu hubungannya apa? Yaitu kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari. Nanti bisa juga ya, oh gini, mungkin saya tambahkan, bisa juga nanti bentuk pertidaksamaan tandanya itu nggak ada sama dengannya, bisa lebih dari atau kurang dari saja. Ini nanti ciri-cirinya gimana? Kalau pakai sama dengan, garis yang di sini nih, garis yang kalian cari atau kalian gambar itu tersambung terus. Tapi kalau misalkan garis dia nggak pakai sama dengan, maka garis yang di sini itu nanti putus-putus. Maksudnya apa? Titik-titik yang ada di garis ini bukan penyelesaiannya. Yang merupakan penyelesaiannya hanya yang di arsirannya saja, tapi garisnya ini enggak, karena dia enggak ikut atau putus-putus tadi ya. Oke, itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita sudah bisa menggambar, kita juga sudah bisa menentukan dari gambar, dan kita juga bisa menyimpulkan mana yang merupakan bentuk penyelesaian atau daerah penyelesaian pertidaksamaan yang banyak tadi ya. Oke, selanjutnya mungkin ada satu video lagi, yaitu kita nanti akan membahas tentang fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsinya apa? Disinilah kuncinya. Kita nanti akan menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Jadi kemarin di soal yang kontekstual pertama itu kita sudah membahas bahwa pembuat roti itu harus untung maksimum. Maka kalau untung maksimum, dia harus nyetak atau dia harus produksi kue apa kemarin tuh ya, kue tawar berapa dan kue coklatnya berapa. Nah, itu nanti akan menentukan keuntungan maksimum dari si pembuat roti. Nah, itu nanti pakai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Mungkin setelah video ini akan kita bahas lagi ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu bisa di-share juga video ini ke teman-teman kalian biar mempermudah teman-teman kalian dalam belajar ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.